Anak-anak yang terkasih, kembali lagi dengan saya. Kita akan belajar lagi muatan pelajaran IPA untuk indikator 6 sampai dengan 10. Indikator 6 disajikan soal peserta didik dapat mengidentifikasi hewan yang mengalami daur hidup seperti pada bagan. Nomor 7 akan disajikan gambar peserta didik dapat mengidentifikasi nama-nama tulang yang ditunjuk. 8. Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan nama bagian organ pernapasan yang ditunjuk. Kemudian yang ke-9, disajikan gambar peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya tentang organ pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator yang terakhir, yang ke-10 untuk kali ini, disajikan gambar siswa dapat menentukan urutan peredaran darah berdasarkan bagan. Mari kita simak satu persatu untuk setiap indikator pada kali ini. Indikator 6 berkaitan dengan daur hidup hewan. Proses daur hidup hewan itu berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perkembangan disertai perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu satu, metamorfosis sempurna, yaitu apa? Hewan mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh yang sangat berbeda selama pertumbuhannya. Tahapannya dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, larva berubah menjadi pupa, dan kemudian menjadi hewan dewasa. Contohnya ada pada kupu-kupu dan lalat. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Apa itu? Perubahan bentuk dan fungsi pada tubuh hewan tidak terlalu berbeda selama tahap pertumbuhan. Tahapannya dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi nimfa, nimfa berubah menjadi dewasa atau hewan dewasa. Kalau kalian perhatikan tahapan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ini, yang membedakan ada pada apa? Telur, larva, pupa, dewasa. Ya, pada pupa. Metamorfosis sempurna harus melalui pupa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak melalui pupa. Beberapa tahapan daur hidup hewan ada yang menguntungkan manusia, ada yang tidak. Nah, ini yang menguntungkan itu contohnya adalah kepompong. Kepompong apa? Ulat sutra. Jadi kepompong ulat sutra ini dapat dibuat benang sutra. Nanti benang sutra menjadi kain dan digunakan untuk membuat pakaian. Kemudian tahapan yang merugikan itu contohnya larva kupu-kupu dan belalang dewasa. Mengapa merugikan? Karena larva kupu-kupu itu memakan daun dari tumbuhan yang ditanam oleh manusia. Nah, itu indikator 6 tentang daur hidup hewan. Kemudian untuk indikator 7, rangka manusia. Rangka manusia ini
ada apa saja? Yang pertama, rangka. Rangka itu apa? Alat gerak pada manusia dan hewan. Terdiri atas alat gerak aktif. Alat gerak aktif ini adalah otot. Sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Rangka manusia terdiri atas rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kemudian yang kedua adalah otot. Otot manusia dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bekerja secara tidak sadar, contohnya pada saluran pencernaan. Otot lurik bekerja secara sadar dan dapat ditemukan pada rangka. Sedangkan otot jantung bekerja secara tidak sadar dan ditemukan di jantung. Rangka manusia berikutnya adalah sendi. Sendi adalah tempat pertemuan beberapa tulang. Pada sistem gerak manusia terdapat beberapa macam sendi, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, dan sendi geser. Nah, kali ini akan saya tunjukkan seperti apa gambarnya. Nah, ini ada gambar rangka manusia. Nah, sendi putar. Nah, sekarang ini sendi putar itu letaknya di sini. Pertemuan antara rangka kepala dan tulang leher. Kemudian sendi engsel. Nah, ini di pertemuan antara lengan atas dan lengan bawah. Kemudian sendi peluru. Nah, ini dapat bergerak ke semua arah. Ini di sini nih. Pertemuan antara tulang paha dengan ini ya. Kemudian ada sendi pelana. Nih, sendi pelana itu letaknya di pertemuan antara tulang ini kemudian dengan ini. Jadi di ruas-ruasnya ini. Nah, ini adalah sendi yang ada di rangka manusia. Jadi sendi putar itu dapat digerakkan memutar, sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah, sendi peluru dapat bergerak ke semua arah, sendi pelana dapat digerakkan ke 2 arah. Terakhir adalah sendi geser. Sendi geser ini hanya dapat menggeser. Ini letaknya di ruas kaki, pertemuan antara tulang ini dengan tulang telapak kaki ini. Nah, kemudian berikutnya adalah indikator 8. Ini adalah organ pernapasan. Ini ada banyak sekali yang ada di manusia ini. Ini ada 2, manusia dan hewan. Nah, sekarang kita lihat dulu di manusia. Manusia yang pertama adalah hidung. Hidung itu berfungsi sebagai tempat masuknya udara pernapasan. Pada hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara tahap pertama. Kemudian yang kedua adalah trakea atau tenggorokan. Ini berfungsi sebagai penghubung antara hidung dan paru-paru. Pada trakea terdapat rambut halus yang berfungsi sebagai penyaring udara tahap kedua. Kemudian yang ketiga adalah bronkus. Ini merupakan cabang trakea. Yang keempat bronkiolus merupakan cabang bronkus. Yang kelima adalah alveolus, ini kurang A, alveolus merupakan bagian paru-paru tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini kemudian ada organ pernapasan untuk hewan. Ini ikan bernapas dengan insang. Pada insang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian serangga bernapas dengan trakea, cacing tanah bernapas dengan kulit. Nah, ini adalah organ-organ pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, di sini ada ditunjukkan ada gambar rongga hidung letaknya di sini, kemudian laring, ada trakea atau tenggorokan. Ingat, untuk pernapasan namanya tenggorokan. Kalau
pencernaan nanti ada itu namanya kerongkongan. Kemudian ini bronkus, kemudian ada bronkiolus dan alveolus. Nah, alveolus ini disinilah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian sekarang kita menginjak ke indikator 9. Indikator 9 ini tentang organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Ini apa itu mulut? Mulut itu merupakan tempat masuknya makanan. Pada mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimia. Masih ingat apa itu pencernaan mekanis? Ya, pencernaan mekanis itu pencernaan yang dilakukan oleh lidah dan gigi. Kalau pencernaan kimiawi apa? Ya, pencernaan kimiawi itu pencernaan yang dibantu dengan bantuan enzim. Enzimnya ada dua, yaitu enzim ptialin dan amilase. Dua-duanya sama fungsinya, mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, kemudian organ yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi menyalurkan makanan ke lambung dengan melakukan gerak peristaltik. Masih ingat ya, gerak peristaltik itu apa? Gerak peristaltik itu adalah gerak mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Tuh, kemudian yang ketiga adalah lambung. Nah, ini lambung itu apa? Lambung merupakan tempat terjadinya pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, kalau mekanis itu dibantu dengan apa? Dengan bantuan dinding lambung. Tuh. Nah, kalau pencernaan kimiawi itu dibantu dengan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Masih ingat? Enzim pepsin itu mengubah apa? Ya, enzim pepsin itu mengubah pepton menjadi protein. Nah, kalau enzim renin itu untuk apa itu? Untuk mengendapkan kasein dan apa? Kasein menjadi susu atau kasein dari susu gitu. Jadi enzim renin ini seperti, kalau istilahnya kalau saya mengistilahkan itu seperti keju gitu. Jadi mengendapkan kasein dari susu. Nah, kemudian yang terakhir adalah asam klorida. Asam klorida itu fungsinya untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk ke lambung. Kemudian organ berikutnya adalah hati. Hati berfungsi menghasilkan cairan empedu. Fungsinya untuk apa? Menetralkan racun. Selain menghasilkan cairan empedu, juga menetralkan racun. Kemudian pankreas. Pankreas itu berfungsi untuk menghasilkan insulin. Insulin itu untuk mengatur kadar gula dalam darah. Selain ini, insulin juga menghasilkan enzim-enzim. Yang pertama enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Ya, diingat-ingat nih apa ini enzim amilase. Tadi sudah ada di atas tadi. Enzim amilase itu untuk apa? Mengubah atau memecah amilum menjadi glukosa. Ya, jadi kalau kita makan nasi, ya, dihisap itu rasanya manis lah, itu fungsinya amilase. Nasi itu rasanya manis, kenapa? Karena di nasi mengandung glukosa gitu ya. Kemudian lipase. Apa itu lipase? Fungsinya
itu enzim untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, ingat-ingat itu. Kemudian yang terakhir adalah tripsin. Tripsin itu untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Ya. Baik, kemudian usus halus. Nah, ini organ berikutnya. Usus halus itu apa? Tempat pencernaan kimiawi oleh enzim amilase, lipase, tripsin yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi usus halus itu tempat pencernaan. Jadi pada usus halus nanti terjadi penyerapan sari-sari makanan. Di usus halus akan terjadi penyerapan. Semua sari-sari makanan akan diserap di sini. Begitu akan dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah usus besar. Nah, di usus besar ini merupakan tempat penyerapan kembali air, juga sisa-sisa pencernaan. Dan yang terakhir adalah anus. Anus ini merupakan tempat keluarnya sisa pencernaan, atau istilahnya adalah feses. Nah, coba kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, ini jadi pencernaan seperti ini. Mulut nih letaknya di sini, kemudian ini yang panjang ini kerongkongan, kemudian ada lambung, dilanjutkan ke mana? Usus halus dulu. Nah, usus halus ada 3 ya. Usus 12 jari, usus penyerapan, dan usus kosong. Gitu. Kemudian dilanjutkan ke usus besar. Usus besar ini juga ada 3. Usus naik, ya. Kemudian usus datar ini dan usus turun. Nah, ini yang terakhir adalah anus untuk mengeluarkan feses tadi. Baik. Baik, kita akan masuk ke indikator terakhir, yaitu sistem peredaran darah. Nah, sudah ada muncul gambarnya nih di sini. Darah manusia itu ada 4. Yang pertama darah merah, istilahnya eritrosit, kemudian sel darah putih, istilahnya leukosit, kemudian keping darah pembeku, trombosit, dan plasma, ini kurang P, plasma darah. Kita akan mempelajari ada apa saja di sistem peredaran darah, ya. Yang pertama ini, jantung manusia itu terbagi menjadi 4 ruang. Nah, ini ada 4 ruang. Ya, yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini cara mempelajari bagaimana, nanti kita perhatikan satu persatu. Nah, ini saya munculkan dulu ya. Pertama, biar keluar dulu semua. Oke, nah ini muncul. Nah, baik. Yang pertama serambi kiri. Serambi kiri itu sebelah sini nih. Serambi kiri. Nah, serambi kiri itu menerima oksigen dari paru-paru. Setelah itu dibawa ke sini kan. Nah, kemudian bilik kiri memompa darah oksigen, darah kaya akan oksigen ke tubuh. Ini di sini. Kemudian serambi kanan di sebelah sini menerima karbon dioksida atau menerima darah yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian ini dari tubuh, seluruh tubuh menerimanya di sini. Kemudian disalurkan ke sini ke bilik kanan. Itu memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Nah, sekarang peredaran darah kita akan lihat. Peredaran darah itu ada 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri ke aorta, kapiler seluruh tubuh, ke vena tubuh atas dan bawah, kemudian kembali lagi ke serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru,
kemudian ke paru-paru, ke vena paru-paru serambi kiri. Jadi perbedaannya kalau peredaran darah besar dan kecil, kalau kecil itu hanya dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung gitu. Kalau besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung gitu ya. Jadi seperti itu, besar dan kecil. Kemudian kita akan mempelajari juga pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3. Pertama nadi atau istilahnya arteri, kemudian pembuluh balik atau vena, dan satu lagi adalah kapiler. Nah, kalau nadi itu membawa darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik atau vena itu membawa darah menuju ke jantung. Bedanya seperti itu. Dulu pernah mempelajari ini ya, dulu kelas 5 itu nadi itu ciri-cirinya seperti apa? Berdenyut ya. Ya, kalau dipegang itu berdenyut berarti itu nadi. Dan letaknya di dalam. Di dalam. Kemudian juga itu kalau kekuatannya itu kurang elastis. Dan kalau pecah itu memancar darahnya. Kemudian kalau pembuluh balik itu tidak berdenyut, kemudian elastis gitu ya, tebal gitu. Kalau pecah darahnya tidak memancar. Itu ciri-cirinya, silakan nanti dipelajari lagi. Ciri-cirinya itu semuanya ada di kelas 5. Silakan dibuka lagi buku-bukunya. Oke, yang terakhir adalah kapiler. Kapiler itu pembuluh darah yang paling kecil, sangat kecil bahkan ya. Itu langsung berhubungan dengan jaringan tubuh, langsung menyentuh jaringan tubuh. Baik, anak-anak, demikian untuk pelajaran IPA indikator 6 sampai 10 kali ini. Silakan dipelajari lagi dari indikator 6 sampai 10, kemudian silakan untuk mengerjakan soal yang sudah ada di form. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Terima kasih.